Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadan dari kelas PJKRE NIM 2003015011138. Saya akan mempresentasikan materi terkait olahraga pada anak. Olahraga adalah salah satu aktivitas menyenangkan bagi anak dengan mengundang manfaat. Jangan sia-siakan kesempatan emas untuk mengajarkan dan memperkenalkan olahraga pada dunia atau anak. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam olahraga dalam anak: yang pertama, keterbatasan anak; yang kedua, rasa takutnya, kebutuhan dan harapannya; yang ketiga, mengembirakan dan aman bagi pertumbuhan rohani, jasmani dan sosial anak. Tujuan olahraga pada anak: yang pertama, mencari kesenangan; yang kedua, sarana mencari teman; yang ketiga, ingin mempelajari dan meningkatkan gerak kecabangan olahraga tersebut; yang keempat, mencari kesenangan, sarana mencari teman dan ingin mempelajarinya. Karakteristik anak: yang pertama, anatomi dan fisiologis anak berbeda dengan yang dewasa. Oleh karena itu, kegiatan fisik disesuaikan dengan perkembangan jasmani dan rohani anak. Yang kedua, keterlibatan anak ada dalam olahraga untuk kesenangan dan mencari teman. Oleh karena itu, anak tidak boleh dipaksa untuk melakukan cabang olahraga tertentu. Olahraga harus menyenangkan dan menambah pengetahuan dan menambah teman dan persahabatan. Yang ketiga, anak yang berolahraga sama dengan atlet elit di masa depan. Pertumbuhan dan pematangan: terdapat variasi pertumbuhan jasmani yang jelas pada kelompok umur kronologik yang sama, dan sering terjadi ketidakserasian dalam hal tinggi badan, berat badan, dan perkembangan keterampilan. Yang kedua, PHV wanita 12 tahun dan laki-laki 14 tahun. Yang ketiga, anak perempuan yang lebih tinggi pada usia 11-14 tahun karena pubertas yang lebih awal. Yang keempat, kekuatan otot anak perempuan lebih besar pada usia 14-16 tahun. Yang kelima, anak laki-laki pada usia 10 tahun mempunyai kadar V02 max lebih baik daripada anak perempuan. Yang keenam, pada anak perbedaan perolahragaan harus diperhitungkan berdasarkan pertumbuhan pematangannya, bukan berdasarkan perbedaan umur dan jenis kelamin. Perbedaan fisiologik pada anak: yang pertama, power aerobik. Power aerobik maksimal pada anak ternyata tidak lebih rendah dari dewasa. Kebutuhan energi pada anak lebih tinggi dari yang dewasa. Karena gerak, lari, dan berjalan anak kurang efisien, perlu pengalaman gerak untuk meningkatkan kemampuan olahraga dinasi guna meningkatkan efisiensi gerak dasar. Pada suhu panas 30 derajat Celcius sampai dengan 50 derajat Celcius, anak tidak boleh olahraga sampai dengan durasi 30 menit. Power anaerobik: usia lebih muda, kemampuan power anaerobik lebih rendah dibanding dengan yang lebih tua, sama dengan atau usia 8 tahun sampai 65-70% dari usia 14 tahun. Peningkatan berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan struktur fungsi otot. Yang kedua, kecepatan penggunaan glikogen pada anak sangat rendah karena kurangnya enzim anaerobik. Hal ini disebabkan otot anak menempel pada tulang yang masih mengandung epifisiens yang merupakan tempat lemah pada tulang. Sistem kardiovaskular: yang pertama, frekuensi jantung lebih tinggi dan isi denyut lebih rendah dari yang dewasa. Yang kedua, penyelesaian peredaran darah perifer lebih baik terhadap olahraga daripada olahragawan dewasa. Terjadi ekstraksi 0,2 yang lebih efisien dari jaringan. Sistem pernapasan: pola pernapasan relatif dangkal, rasio volume dasar dan kapasitas vital rendah selama olahraga karena rendahnya absorpsi dari udara inspirasi. Latihan di lingkungan dingin dan panas: anak lebih peka terhadap suhu lingkungan yang ekstrem karena rasio luas permukaan tubuh dan volume tubuh 30-40% lebih besar dari orang dewasa.
Metode yang paling efektif untuk mengeluarkan panas adalah berkeringat dan penguapan, tetapi karena jumlah darah perifer relatif sedikit maka harus diwaspadai adanya dehidrasi. Dengan mengandalkan rasa haus, diprogramkan minum dan disuruh banyak minum air putih. Tujuan psikologis olahraga pada anak: yang pertama, pembelajaran motor olahraga. Tujuan pertama adalah periode pembelajaran motor olahraga yang intensif. Kemampuan gerak dasar adalah kemampuan menampilkan secara maksimal gerak dasar yang diperoleh dalam kaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam lingkungan fisiologi, semua gerak ini bersifat anaerobik. Terdapat juga unsur ketepatan. Contoh, melompat jauh sejauh-jauhnya. Keterampilan gerak dasar adalah kemampuan membidik dan mengenai titik sasaran. Dalam jarak kemampuan maksimal gerak dasarnya terdapat unsur ketepatan. Contoh, melompat ke depan untuk menginjak titik sasaran yang tidak lebih jauh dari kemampuan maksimalnya. Keterampilan gerak pembelajaran adalah keterampilan gerak hasil pembelajaran gerak kecabangan olahraga. Kandungan akurasi sangat tinggi. Contoh, netting pada badminton, salto pada senam. Penghargaan pada anak menimbulkan perasaan mampu dan merasa berhasil, rasa percaya diri, perilaku yang menyenangkan, mendapat tujuan yang diinginkan, dan mendapat kekaguman dan penghargaan yang lain. Sejak usia 5 tahun, anak mulai melibatkan diri dalam permainan dengan kompleksitas yang lebih besar, yang meliputi unsur kerjasama dan kompetensi. Permainan pola ragamal berlagu belum lazim untuk anak di bawah umur 8-9 tahun. Pada masa awal, sosialisasi mulai penting dan non olahraga perilaku mulai terbentuk. Perlu perhatian dan penataan perilaku yang lebih cermat dalam olahragawan dewasa. Pengaruh buruk dari konsep menang dengan segala cara harus dilakukan dengan memberikan pendidikan yang positif dari olahraga tua, pelatih, pejabat, dan badan-badan yang mengelola mereka. Sasaran penyelenggaraan olahraga pada anak: yang pertama, menghadapkan pada pengalaman gerak yang luas. Yang kedua, meningkatkan kemampuan fisik, meningkatkan derajat sehat dinamis. Yang ketiga, meningkatkan propriosepsi, meningkatkan kemampuan keolahraga dinasi dan respon motor olahraga secara akurat dalam lingkup kemampuan gerak dasar dan penelitian selektif. Yang keempat, mengembangkan sosialisasi, dan yang kelima, mengembangkan rasa keberhasilan dan percaya diri. Pengaruh positif olahraga terhadap psikologis anak bersumber pada: yang pertama, latihan relatif aman. Yang kedua, kepuasan dalam pencapaian. Yang ketiga, bekerja dengan tujuan yang jelas. Yang keempat, peran perolahragaan yang jelas. Yang kelima, persiapan dan ketaatan menaati peraturan olahraga. Yang keenam, pengalaman dan usaha bersama dengan anggota lain. Yang ketujuh, pentingnya menghargai lawan. Yang ke-8, promosi olahraga secara teratur, berkelanjutan, dan berjangkau untuk pemeliharaan sejahtera jasmani dan rohani. Olahraga pada anak sesuai umurnya. Pada usia 6-9 tahun, perhatian anak usia 6-9 tahun masih cenderung pendek. Pemberian instruksi yang terlalu rumit akan sulit dipahami. Anak membutuhkan petunjuk yang singkat, jelas, dan sedikit demi sedikit. Olahraga yang membutuhkan strategi khusus masih sulit diserap anak, sehingga justru akan membuatnya bingung. Sesuaikan juga dengan kemampuan motorik pada anak usia ini. Olahraga yang bisa dilakukan antara lain lari, bermain bola, olahraga senam, gimnastik, olahraga bela diri. Usia 10-12 tahun, saat menginjak usia ini, kemampuan motorik, kemampuan berpikir, serta kemampuan mengambil keputusan semua menjadi lebih baik. Anak juga sudah mampu mengikuti arahan yang semakin lama semakin rumit dan meningkatkannya dengan baik. Bahkan anak sudah mulai berpikir mengenai strategi tertentu saat bermain. Dengan kondisi ini, anak akan siap untuk melakukan olahraga yang lebih rumit, baik dari sisi instruksi maupun gerakannya. Olahraga anak di rentang usia ini antara lain sepak bola, bola basket, bola voli, bulu tangkis, basketball, dan softball. Manfaat kesehatan dari berolahraga sejak dini.
Yang pertama, menurunkan risiko obesitas atau kelebihan berat badan. Yang kedua, meningkatkan kebugaran anak saat berolahraga. Jantung dan paru-paru anak akan bekerja lebih aktif sehingga fungsi keduanya akan semakin efektif, memicu pertumbuhan tulang dan otot anak. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi gerak dan keseimbangan tubuh, mencegah anak dari penyakit metabolik yang disebabkan oleh kekurangan aktivitas fisik. Yang kelima, membentuk postur tubuh anak yang ideal, memberikan kebiasaan hidup efektif sehingga ketika dewasa anak lebih cenderung tertarik untuk hidup berolahraga. Manfaat bagi psikologis anak. Yang pertama, membuat anak semakin terasa mendengarkan dan mengikuti instruksi. Yang kedua, membantu anak belajar memimpin, bekerja sama dan menjadi bagian dari satu tim. Yang ketiga, membuat anak paham artinya menang dan kalah adalah hal yang biasa. Yang keempat, meningkatkan kemampuan akademik anak. Olahraga membutuhkan penghafalan dan pengulangan dan pembelajaran sehingga otak anak akan lebih efektif. Yang kelima, meningkatkan kemampuan sosial anak. Bergabung dengan tim olahraga akan memberikan anak kesempatan bertemu dan menjalin relasi dengan orang baru. Yang keenam, meningkatkan kedisiplinan anak. Jadwal latihan tiap instruktur yang diberikan akan membantu kedisiplinan anak. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.